warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore Kak. Awalnya kakak mau berterima kasih kepada adik-adik semua yang udah menyempatkan waktunya untuk mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai acara kita ini, kakak mau lebih baiknya kan pasti kita mengawali semua itu dengan berdoa. Jadi ada nggak di sini yang mau mimpin doa? Coba angkat tangan siapa yang mau mimpin doa. Nabila Kak. Nggak apa-apa, nanti doanya kita kayak dalam hati masing-masing aja. Sebelum kita berdoa, Iya. marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Makasih ya. Jadi sebelumnya di sini udah ada nggak yang pernah ngikutin bimbingan kelompok? Nggak pernah Kak. Belum ada ya. Jadi bimbingan kelompok ini adalah layan yang dimana kita secara bersama-sama membahas masalah yang sedang terjadi atau sering terjadi untuk kita cari solusinya bersama-sama. Jadi nanti kita ya berkompromi mengeluarkan pendapatnya masing-masing berdasarkan pengertian yang kakak jelaskan tadi. Ada nggak yang bisa jawab apa sih tujuan diadakannya bimbingan kelompok? Memahami satu sama lain lah Kak mungkin. Oke, benar. Ada yang lagi? Kita mencari solusi mencari solusi dengan memasukkan berbagai pendapat-pendapat orang lain. Iya, betul sekali. Jadi tujuan dari bimbingan kelompok adalah jadi kita ini yang pertama mengasah diri kita untuk bisa berbicara di depan banyak orang. Lalu juga untuk kita jadi semakin akrab karena kita kan sama-sama berbicara dengan dekat, saling terbuka. Jadi kita makin lebih akrab lagi. Di sini kita juga bisa untuk menghargai pendapat orang lain. Kita kan pasti di sini nanti di bimbingan kelompok itu kita harus mendengarkan pendapat teman kita terlebih dahulu sebelum kita berbicara juga. Nah, selanjutnya setelah mengerti tujuannya tadi, di sini kakak ingin menjelaskan cara pelaksanaan bimbingan kelompok. Jadi di bimbingan kelompok itu diadakan harus ada topik pembahasannya. Nanti topik pembahasannya itu kakak minta buat kalian sampaikan pendapat kalian apa yang mau kita bahas pada hari ini. Lalu nanti kita bahas secara bersama-sama. Nah, setelah itu di bimbingan kelompok ini juga ada yang namanya asas-asas. Ada beberapa asas di bimbingan kelompok. Yang pertama itu dia asas keterbukaan. Jadi kita semua ini diminta untuk saling terbuka tanpa menutup-nutupi apa yang kita rasakan, apa pendapat kita. Jadi nggak apa-apa ngomong aja, nggak ada pendapat yang salah, nggak ada pendapat yang harus diomongin teman-temannya, diejek, itu nggak ada, semuanya pasti benar. Lalu ada dia namanya ajas kenormatifan. Ajas kenormatifan ini artinya ya itu tadi, kita nggak boleh saling mengejek, kita nggak boleh ngejek teman kita, itu namanya kan nggak baik ya kan, nanti dia merasa nggak percaya diri. Dan di sini juga ada namanya ajas kesukarelaan. Kalian itu ngomong itu nggak boleh yang dipaksa teman. Kalau misalnya teman kita nggak boleh memaksa kita untuk ngomong. Jadi udah kemauan kalian sendiri untuk ngomong. Lalu ada namanya ajas kerahasiaan. Ajas kerahasiaan, ada nggak yang tahu apa itu ajas kerahasiaan? Dalam bimbingan kelompok yang udah kakak jelaskan, ada nggak yang bisa nebak apa sih ajas kerahasiaan itu? Menjaga rahasia satu sama lain. Ya betul. Ada yang lagi? Bisa menutupi aibmu sendiri. Iya betul. Jadi ajas kerahasiaan itu artinya yang kita omongin di sini itu nggak boleh orang lain tahu. Jadi ya udah kita aja yang di dalam sini yang tahu. Jadi kalian nggak usah takut ngomongin apa sih yang kalian rasakan, apa sih yang ada di pikiran kalian, itu omongin aja karena nggak bakalan dikasih tahu keluar-luar. Ya udah kita aja gitu. Nah sebelum itu kakak kan belum kenal semua nih. Kakak mau kita perkenalan dulu, tapi pakai games. Gamesnya itu, Kau suka hati kenalkan nama. Udah nggak usah. oh iya kakak boleh gitu ya? Sama-sama aja Kak. Iya. Nggak usah lah Kak. Oh ya udah. Yuk. Ya udah. Iya Kakak aja kan. Iya kan kakak aja yang ngomong, kan nggak usah. Kalau kau suka hati perkenalkan nama.
Laila, Rindu. Ira, Lili. Dara, Nabila. Kila. Ica. Oke. Nah, jadi kan udah jadi kita harus membahas nih apa yang kira-kira cocoknya kita bahas pada hari ini. Ada nggak kalian mikirin apa sih gosip, berita yang terbaru, yang terhot, terpanas? Ada. Satu-satu ya, satu-satu apa? ini Ini jangan curhat ya, ini gosip. bukan gosip kan tentang yang beredar di berita. Iya. Ini semakin maraknya tawuran di Medan. Oh, oke. Yang lainnya? Ini apa yang viral itu yang dia nggak mau diadakan yang Oh, enggak. Dia mau ada perpisahan. Auranya. Heeh. Ada lagi? Mamanya tutup tuh. Iya. Iya. Terus lagi? Bu Salsa. Bu Salsa yang mana ya? Guru itu. Oh iya. Sama muridnya. Lagi viral gak karena video Oh, gitu. Aku nggak tahu, aku nggak ada. salsa nang polisi apa gue ya. Oh, iya. Terus lagi? Ada lagi? Oh, jadi tadi udah dapat 3 topik kan? Yang pertama tadi maraknya tawuran, terus ada yang berita dia memaksa adanya perpisahan itu kan, baru yang Bu Salsa tadi. Jadi kita mau ngambil suara terbanyak nih. Oke, angkat tangan nih, nanti kakak sebutkan topiknya, angkat tangan. Jadi yang terbanyak yang kita bahas pada hari ini. Kayaknya Bu Salsa deh. Oke, jadi yang pertama tawuran. Coba angkat tangan. Siapa yang Aku yang setuju usulnya kita kan. bahas itu? Yaudah deh. Nggak ada. Oh, 1, 2. Oke, tawuran 2. Terus yang perpisahan? Yang maksa perpisahan? Aku udah mau beritanya itu. Aku nggak suka nengok orang. Iya sumpah kak. Aku benci kali nengok pas dikasih bantuan darurat. Iya kak. Jadi siapa? Nggak ada yang mau bahas? Nggak mau. Nggak ada. Terus Bu Salsa. Semuanya Labil banget. Jadi kita bahas Bu Salsa. Sebenarnya kakak belum tahu beritanya. Ya. Jadi coba buat yang tahu beritanya coba jelaskan gimana. Jadi ada guru dari mananya saya lupa namanya, sering dipanggil Bu. Dia ajar tapi pakaiannya tuh tidak mencerminkan seorang guru. Jadi dia tuh pakaiannya ketat sampai nampak buah dadanya, sampai nampak iya bentuk. Jadi di Twitter, saya kan punya akun Twitter, jadi sering saya lihat berita-berita di Twitter itu tentang video-video. Bahkan saya ada lihat 1 orang atau 2 orang ngasih tunjuk link video ibu itu. Oh, itu ke sekolah pakai jilbab tapi ketat. Iya ketat. Terus di video itu ibu itu juga tetap pakai jilbab tapi telanjang. Allah. Astagfirullahalazim. Udah gitu kan tahu sendiri kan kalau udah gurunya yang kayak gitu pasti nggak cocok jadi guru. Kakak tahu PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, malah pasang badan, malah kayak melindungi. Iya, bukan mendukung. Tapi melindungi gitu. Gitu. Jadi ada nggak yang mau berpendapat dulu? Jadi kira-kira itu kenapa? Kenapa dia melakukan itu? Nyari sensasi mungkin, soalnya saya lihat tempat tinggal dia juga nggak apa-apa banget, kayak orang yang cukup gitu, bahkan lebih dari cukup. Berarti goyangannya nggak berpenghasilan. Iya mungkin Bisa jadi mencari ketenaran. mencari Ketenangan yang ada keenakannya. mungkin caper sampai nunjuk badan. Yang lain mau berpendapat misalnya kenapa dia melakukan itu? Mungkin dia bangga sama. Jadi terus kan itu kita tahu tadi penyebabnya. Apa akibatnya kalau misalnya itu terus-terusan kayak gitu, dibiarin aja tanpa ada yang melaporkan atau ada yang menyelesaikan masalah itu? Rusaknya nama baik guru Indonesia. Betul. Lagi? Anak muridnya jadi Mengikuti tidak baik. Lagi? Mencemarkan nama baik sendiri. Iya kan. Ada lagi? karena sakit perut. Aku pikir mau membersihkan benda.
Jadi kan selain itu dia bisa menyebabkan buat dirinya sendiri nggak baik buat dirinya sendiri, itu kan nggak baik juga buat murid-muridnya. Nanti muridnya malah nggak fokus kan, apalagi yang cowok-cowok. Iya. Jadi kan kayak ya norma yang namanya guru itu sebagai contoh malah hilang kan, padahal guru itu dijadikan sebagai contoh untuk murid-muridnya. Nah, setelah kita tahu tadi kan apa penyebabnya, apa dampaknya, kira-kira apa sih solusi untuk mengatasi masalah tersebut? Ada yang bisa ngasih saat? Masukan itu dia bimbingan PNI itu. Ini Apa? pula itu Yang yang tadi yang dibahas. turun itu deh. Temen konseling Seharusnya ya PGRI nggak usah pasang badan lah, pecat aja dari guru, kan nggak pantas dari guru. Iya sih. Terus kalau yang bimbingan itu buat gurunya berarti ya, bimbingan buat guru. Terus yang lain ada saran? Ada lagi? Sarannya? Udah habis. Kalau mungkin bisa sarannya itu kita lakuin misalnya kita sebagai murid. Nah, kan kalian ini masih murid. Jadi kalau melihat guru yang seperti itu, kalian bisa melaporkan ke kepala sekolah kalau kalian merasa keberatan. Kalau misalnya kepala sekolahnya nggak menanggapi, kalian bisa laporkan ke pusat. Atau kalau misalnya kalian masih kebingungan gimana cara melaporkan, ya kalian bisa speak up di medsos, banyak kan. Sekarang masalah-masalah yang di speak up itu yang diselesaikan. Lalu kalau menurut kakak ya, awalnya itu lebih baik apa coba? Awalnya lebih baik gimana dulu? Cara paling awal sebelum kalian melaporkan? Dinasehati lah, Pak. Iya betul kali ya. Jadi awalnya itu coba nasehatin ibu itu sendiri. Coba kalian bilang, Bu, Saat ada tua ini nasehati. nggak ada salahnya kita menasihati walaupun dia udah tua. Kita ya nggak apa-apa, kita bilangin aja apa yang kita rasa nggak cocok. Kalau misalnya dia nggak terima, ya udah kita bisa ngelaporin ke yang berwajibnya. Jadi setelah kita membahas ini tadi, berarti guru yang nggak senonoh ini tadi, yang nggak pantas buat jadi guru ini tadi, itu kalian nggak, sebagai murid itu kalian nggak boleh mencontoh yang nggak buruk ya. Kita cari aja guru yang bisa memberikan kalian contoh yang baiknya. Kalau misalnya kalian menemukan guru yang seperti itu, mungkin itu karena ya dari dirinya sendiri, bukan karena semua guru begitu, bukan karena si pelajaran yang diberikan guru, tapi ya memang karena dia memang ya dirinya sendiri yang salah. Jadi kalian coba untuk melaporkannya. Oke, karena kita udah bahas tadi, di sini kakak mau kalian apa sih yang kalian pikirkan setelah kita membahas masalah tersebut? Coba ada yang mau? Apa kira-kira yang kalian pikirkan? Kira-kira kepala sekolahnya nyadar nggak sih kalau kayak gitu? Iya sih, iya kan. Gak mungkin kan para guru-guru diem aja gitu, berarti kan memang dia dilindungi. Sebenarnya kita cuma bisa positive thinking aja, mungkin kepala sekolahnya juga udah ngerasa juga goyangannya dari story. Gila goyangannya. Iya, terus yang perempuan juga pada tutup mulut karena mungkin udah disobat mulutnya pakai duit. Tapi ya, kan bisa aja. Tapi menurut saya mungkin kenapa guru dan kepala sekolah nutup mulut, mungkin karena untuk menjaga nama baik sekolahnya kali ya. Betul. Takut sekolahnya dicap jelek gitu ya. Yang lain? Jadi setelah kalian berpikir seperti itu, apa sih yang kalian rasakan? Sedih aja sih. Sedih ya, karena ternyata pendidikan itu nggak sebaik itu gitu. Ternyata pendidikan masih buruk. Oke. Jadi kakak mau semua yang kita bahas pada hari ini itu jadi pelajaran buat kita semua. Ambil baiknya, buang buruknya, dan buat jaga diri kita sendiri ke depannya. Jadi sebelum kegiatan kita berakhir pada hari ini, kakak mau ada games. Jadi gamesnya itu Marina menari di atas menara. Jadi kalau kakak bilang, tahu nggak? Enggak. Kalau Marina, kalian gini, Marina menari di atas menara. Tapi kakak, iya betul. Jadi kita coba ya. Marina menari di atas menara. Marina menari
Oke, kita mulai ya. Tuh dua. Marina menari di atas menara, menara di atas Marina menari. Oke, makasih semuanya. Jadi tadi kita awalnya udah berdoa, kakak mau ujungnya juga kita berdoa. Jadi siapa yang mau mimpin doa kali ini? Sebelum pulang mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, jadi kakak juga ada lagu untuk mengakhiri bimbingan kali ini. Namanya itu Sayonara BKP. Jadi lagunya itu gini. Ya, BKP itu bimbingan kelompok, ya kan? Jadi enae BKP, enae BKP. Kalau ada sumur di ladang, mari kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, mari kita BKP lagi. Gitu. Ya. 1, 2, 3. Enae BKP, enae BKP. Ada sumur di ladang, mari kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, mari kita BKP lagi. Enae BKP, enae BKP. Oke, makasih ya.